Ibu Agustina? Nggih, Prof. Sebentar, nggih. Iya, silakan memberi masukan. Saya sebenarnya masih lebih banyak sebagai pendengar, nggih, Prof. Nggih. Jadi iya. karena masih banyak belajar, jadi hanya kemarin beberapa hal sempat saya sampaikan ketika ada acara di mana di Disputpar Situbondo. Saya menyampaikan bahwa berkaitan dengan bahasa Madura, memang kebetulan sebagian besar masyarakat Situbondo itu kan menggunakan bahasa Madura, sehingga bahasa daerah yang dipilih untuk pelajar itu emang sebagian besar bahasa Madura, nggih, Pak Fendi, ya? Iya, betul, Bu. Berbeda dengan Jember yang di sini cukup multi etnik, tapi cenderung memaksakan bahasa Jawa kalau di Jember. Jadi harusnya kalau di Jember itu bahasa Madura yang digunakan itu Jawa dan bahasa Madura, tetapi Maduranya kalau di Jember itu kalah ternyata. Jadi yang Madura dipaksa belajar bahasa Jawa. Itu yang terjadi. Jadi memprihatinkan, sehingga kalau di teori bahasa itu kan ada bahasa yang H, ada bahasa yang low, begitu, ada jadi ada bahasa yang tinggi, bahasa yang rendah. Itu kan akhirnya kecenderungannya teman-teman dari etnik Madura itu apa istilahnya ya, sikap bahasa terhadap bahasa mereka sendiri tidak terlalu bagus. Jadi mereka cenderung mungkin begitu ya Mas Jaya, mungkin Mas Jaya nanti bisa menambahkan. Jadi teman-teman etnik Madura itu kalau di Jember itu pada umumnya mereka kemudian berinteraksi dengan, justru mereka menanggalkan bahasa Maduranya ketika berinteraksi dengan teman-teman dari etnik yang lain atau dari etnik Jawa biasanya, sehingga mereka biasanya multilingualnya biasanya dengan bahasa daerah yang lain. Nah, kalau kemarin saya menyampaikan ini sangat menarik kalau di kasus di Situbondo, karena ini bisa menarik para pelaku mamaca untuk terlibat di pendidikan. Maksudnya kalau sekarang di perguruan tinggi ada konsep MBKM. Nah, ini kelihatannya menjadi satu momentum yang menarik untuk melibatkan pelaku mamaca terlibat di konsep MBKM ini, sehingga mahasiswa yang ingin mendalami tentang mamaca ini bisa langsung belajar pada para praktisi mamaca. Jadi kalau dosen, kemudian kalau Mas Fendi kebetulan selain guru juga praktisi langsung, sehingga mungkin lebih bisa. Tapi kalau ceritanya banyak guru bahasa daerah, ceritanya dosen itu hanya bisa menggunakan bahasa Madura dengan ragam standar. Sehingga ketika berkaitan dengan dunia praktisi seperti mamaca ini, mereka juga nggak bisa ngajari, akhirnya di skip begitu ketika materi itu. Sama dengan, sebenarnya kasusnya sama dengan... Saya juga ini. Terima kasih Bu Endang. Saya minta juga Pak Panaka Jaya ya, dari nyambung sedikit karena kita keterbatasan waktu ya, dikit-dikit. Silakan Pak Panaka Jaya. Salam hormat dulu buat para guru, Pak Adrian, Pak Tajul, Pak Ahmad Faizi, Mas Fendi, dan teman-teman semua, Bu Agustin. Saya mungkin menambahkan sedikit, Prof, bahwa saya juga melakukan penelitian seni pertunjukan ya, basic saya seni pertunjukan. Nah, nggak apa-apa. Memang betul di Situbondo ini Maduranya cukup kompleks gitu ya. Dilihat dari garis historisnya, itu juga terlihat dari bagaimana mereka mengekspresikan lewat seni gitu. Ternyata orang-orang di Besuki dengan orang-orang di Situbondo bagian timur ini punya preferensi seni yang berbeda, Bro. Gitu. Jadi dalam hal mamaca misalkan, dalam hal praktik mamaca itu mereka punya gaya yang berbeda-beda. Gitu. Nah, itu menurut saya cukup membuat kaya gitu ya, khasanah seni pertunjukan yang ada di Situbondo. Nah, yang terkait yang Bu Dewi tadi itu memang miris, Prof. Jadi saya perlu bercerita konteks masyarakat Madura di Tapal Kuda ini agak miris kalau di daerah Jember gitu ya. Karena saya juga di Jember. Di Jember ini orang Madura jadi malu gitu untuk berbicara bahasa Madura gitu ya. Karena secara dominan itu didominasi oleh Jawa gitu. Di perkantoran, di sekolah gitu. Bahkan anak saya yang sebetulnya lebih enak berbahasa Madura harus dipaksa bahasa Jawa gitu. Nah, ini konteks-konteks yang seperti ini kayaknya perlu perlu diskusi yang matang ya bagi teman-teman. Iya, sama Madura. Saya ini kan Jawa, istri saya Madura. Terus saya bisik-bisik ke istri saya, kebetulan istri saya bisa bahasa Madura karena masa kecilnya di lingkungan Jawa, bisa bahasa Jawa.
Jadi saya bilang ke istri saya, Dek, gimana ya kalau kita membuat perjanjian? Perjanjian apa? Ini penting ya. Kok penting? Sudah, dengarkan dulu. Kita di rumah bahasa Jawa. Loh kok gitu? Oh nggak bahasa Madura? Bukan gitu. Nanti anak kita itu nggak bisa bahasa Jawa loh. Oh iya. Ternyata itu berhasil. Anak saya ke-1 dan kedua itu bahasa Jawa. Setelah anak ketiga nggak bisa bahasa Jawa. Bisanya bahasa Indonesia. Anak keempat malah nggak ngerti bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Nah itu gimana itu? Menarik gitu, menarik. Kisah-kisah begini ini penting ya. Bahwa pada akhir penelitian kami, Profesor Willem Davies, saya dengan beliau itu meneliti bahasa Madura, termasuk Jawa dan Jawa, Madura, Sunda, termasuk bahasa Bali, Saksak itu juga diteliti oleh Profesor Davies itu. Menjelang, mohon maaf ini terpaksa saya, menjelang kematiannya. 1 hari sebelum meninggal, beliau itu mengirimkan naskah terakhir yang judulnya Language Conflict and Language Right. Konflik bahasa dan hak bahasa. Jadi semua orang itu berhak, punya hak sebetulnya. Kok konflik? Ya ini, kita ini Jawa dengan Madura, Jawa dengan Sunda, Jawa dengan Batak. Ya, ini kan nggak apa-apa dengan ini podcast ini atau bincang seperti ini. Kita semua tahu. Oh, terjadi di seluruh dunia ini. Bukan hanya di situ bodoh, bukan di Jember. Bukan Jember, di rumah itu ada. Ya, seperti saya itu ya, istri dengan anak saya itu kalau ngomong bahasa Madura. Ya. Anak saya dengan saya ngomongnya bahasa Jawa. Ya, ini satu rumah. Nah sekarang kita hidup sendiri-sendiri. Anak saya di rumahnya sendiri. Nah, sekarang ngomongnya Inggris. Kenapa? Anaknya berbahasa Inggris. Jadi dua cucu saya sudah berbeda lagi. Dia itu Jerman, Belanda, Indonesia dengan Jawa, Madura, terus jadi sekarang Jawa, Madura tadi dengan Jerman. Nah cucu saya itu nggak sama dengan tinggi besar, nggak karu-karuan gitu. Tetapi ini penting ya. Seluruh dunia itu bersatu. Seluruh dunia itu satu. Kita dulu keturunan Adam dan Hawa. Konflik-konflik begini jangan kita anggap permusuhan. Kita cari cara. Kalau Pak Jaya itu pandai jangan membuat nanti itu ada kita inovasi dengan teater tadi. Dengan teater tadi. Pertunjukan tadi. Nah, saya diberi file-filenya. Kalau ada naskah-naskah digitalnya, kalau itu diizinkan, semoga ini seluruh dunia bisa membaca. Ya, semoga seluruh dunia. Nanti juga akan di-print juga, ada print, ada naskah yang dicetak itu ada. Tapi kalau ada kita diberi izin juga untuk mengupload supaya seluruh dunia itu melihat, wah Indonesia luar biasa juga ya. Karena Madura hebat juga. Nah ini Madura itu sudah hebat. Karena 30 cerita rakyat itu sudah seluruh bahasa di dunia. Ya, sudah hebat. Cuma nanti kita harus introspeksi. Sebagai orang Madura kita harus banyak introspeksi. Apa sih yang tidak disenangi kelompok etnis yang lain terhadap kita. Ini penting. Karena ketawa kita lebih baik lagi. Kan kata Rasulullah kan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok kita harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi kita introspeksi, kita memberikan amalan-amalan baik ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho. Ridho dari ridho, Allah sudah ridho itu jaminan surga insya Allah. Iya, ini masih ada yang belum kesempatan sama Pak Yudi ya. Ayo Pak Tajul dan Pak Faizi. Siap. Pak Yudi yang belum. Siap. Pak Tajul, mana bada sangkeman, ngireng. Eki, bisa bicara? Silakan. Ngireng. Bicara ya, Prof? Ya, silakan, sudah. Oke, saya mau bicara sebentar.
Saya biasa kalau lihat dari sisi genealogi, dari silsilah gitu loh. Wah, ini penting. Mengingat sejarah, penting. saya tulis ada di bukunya ini, di buku ini. Iya. Ini tulisan Kanjeng Jenal Patah. Ya, nanti saya Itu diberi ditulis potretnya ya. bahwasanya Saya diberi salah potretnya satu saja. Ya, Ya, diberi fotonya saja nanti saya. Ya, silakan. ya nanti betul. Itu salah satunya adalah Pangeran Adipati Aryo Prawiro Diningrat I, Bupati Besuki itu dari Sumenep itu. Oh, Bupati Besuki Dari ternyata Sumenep dari itu. Sumenep. Banyak orang Sumenep yang jadi adipati di sana. Jadi kalau melihat dari silsilah ada yang dari turunan silsilah Rogo Bondowoso itu Nangkaan itu. Ada dari seperti saya sebutkan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono I, Senapati Eng Alogo Abdurrahman, Sayyidin Banatagama Sunan Mataram itu para keturunannya ada yang jadi Bupati Bangir Probolinggo. Oh, Probolinggo. Ya, Probolinggo ada ke sana. Ada yang menuju ke Bangkalan. Bangkalan itu daerah Patapan Bangkalan, Benuaju Bangkalan, terus ke Brem Pamekasan, dari macam-macam. Jadi perlu dimaklumi keturunan dari tapal kuda itu banyak dari Sumenep. Iya. Terima kasih informasi ini ya, karena ini fakta sejarah. Fakta sejarah ini adalah bagus sekali kalau apa yang ini kita bicarakan nanti bisa menjadi tulisan tangan ya. Ini nanti kan diketik ini, ada ketikannya ini. Apa yang kita bicarakan itu akan tertulis. Perlu dimaklumi, salah satu putra dari Asiruddin Panembahan Sumolo, Raden Aryo Atmojonegoro, Sultan Natakusuma, Panembahan Natakusuma I itu adalah Pangeran Panggung Raden Aryo Kusumonegoro itu dari Sumenep yang ditugaskan ke sana, ke Besuki itu. Jadi luar itu kira-kira yang luar biasa. Matur sekelangkong Pak Tajul ini. Ini ada yang belum menyampaikan ini, memberi Pak Ahmad Faizi mungkin. Oh iya, karena ini orang Probolinggo, mungkin ada kaitan juga mengenai dialek, mengenai historisnya juga. Halo. Penting ini. Engki. Oh, gini. Ya, Prof. Ya, Prof. Engki sekelangkong Bektona, terima kasih waktunya. Saya sebetulnya sama dengan Bu Agustina tadi, masih banyak mendengarkan. Terus terang masih masih miskin pengetahuan tentang sejarah yang tadi disampaikan oleh Alek Pendi. Cuman memang sangat menarik ya. Hanya mungkin saya sedikit menyampaikan apa yang saya rasakan di Probolinggo, itu tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan tadi Ibu Agustina tadi dan Pak Nakajaya tadi. Jadi memang sama, orang Probolinggo itu juga terutama yang anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu tidak bangga dengan bahasa Maduranya. Bahkan kalau di dunia pendidikan, di SMA ataupun SMP, bahkan juga SD, itu rata-rata juga sama, terjadi pemaksaan penggunaan molok bahasa Jawa itu. Kalau saya amati secara sederhana beberapa bulan terakhir ini, melalui wawancara dengan beberapa guru yang ada di sekolah tersebut, ternyata itu dilatar belakangi oleh guru-guru yang memang pada awalnya itu kebanyakan PNS itu didominasi teman-teman yang berasal dari suku Jawa. Orang Madura, tak salah, kenapa ki minyak saya tak poron dari PNS buat Lamban, terutama Probolinggo. Mereka jadi PNS sebenarnya SD, SMP, masukan kalau langsung. Madura kan pinter bisnis, makanya nggak mau jadi PNS. Mas Fendi itu kelainan itu. Mas Fendi spesial itu, Bu. Karena itu didominasi oleh guru-guru yang Jawa. Yang pekerjaan utamanya bisnis, jangan-jangan ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu semua ya, ini kita ada keterbatasan waktu ya. Kita ada keterbatasan waktu. Terima kasih mohon Pak maaf Pendi. Pak Prof. Ya. Mohon maaf saya jawab terlebih dahulu yang Pak Adrian yang tadi. Arti tentang besuki, kalau dalam bahasa Jawa, sepengetahuan saya besuki, itu dari basuki, yaitu keselamatan. Mungkin yang diharapkan dari besuki itu adalah keselamatan. Namun di manuskrip sendiri saya belum menemukan itu, perlu saya teliti lagi manuskrip itu, karena kami kesulitan di penerjemahan bahasa Jawa Kawinya seperti itu. Kalau yang digubah oleh Pak Husnan itu, beliau langsung membacakan sendiri dan juga gubahannya ada yang berbahasa Madura tadi. Namun yang paling lengkap itu kan yang manuskrip dari keluarga Kepate Alos sendiri di makam Kepate Alos itu kami kesulitan untuk menerjemahkan itu semua. Sedangkan kami mencari buku Babat Basoke yang pernah digubah oleh MS siapa tadi itu kami juga masih mempunyai 1 jilid. Kami berharap juga mempunyai semua jilid nanti. Mungkin perlu penelusuran lagi, kami lebih galak lagi untuk menelusur ke pedagang-pedagang buku bekas terutama. Biasanya saya menemukan di sana. Harus berusaha lagi untuk mendapatkan Babat Besuki itu. Mungkin di buku Babat Besuki, Careta Babat Besuki itu ada penjelasan jelas mengapa dinamakan Besuki dan asal mula Besuki itu dari mana. Kalau dari manuskrip sendiri kami kesulitan masih menemukan mengapa dinamakan Besuki. Begitu di gubahan Pak Husnan sendiri sampai cerita Kepate Alos itu diberi gelar Raden Kosim itu diberi gelar Kepate Alos, sampai di situ saja. Setelah itu tidak ada. Padahal itu sangat panjang ceritanya. Kalau bisa digubah itu semuanya bisa seperti itu. Jadi menurut saya Basuki itu mungkin dari bahasa Jawa juga yang merupakan keselamatan. Ya harapannya mungkin orang-orang dulu kota itu menjadi ya sebuah keberkahan, sebuah keselamatan dari mara bahaya. Jadi dinamakan Besuki itu. Tapi asal mulanya memang dari Demung. Mereka bergerak kira-kira 2 kiloan ke barat. Ke Besuki itu Demung itu sekarang kira-kira sekitar itu 3 kilo, 2 kilo ke barat lagi baru kota Besuki. Katipani Pak Adrian, jika memang kami juga perlu lagi untuk menggali manuskrip aslinya itu. Mungkin kami bisa lain waktu kami mencari lagi yang bisa menerjemahkan itu ke dalam bahasa Madura. Ya, Mas Bedi. Terima kasih Pak Sekarangkong. Ya, ini luar biasa sekali. Apalagi Pak Adrian ini karena ahli bahasa juga ya, ahli bahasa. Tadi itu garis hijau tadi, garis hijau yang biru, yang biru. Ternyata Pak Adrian karena tahu menggunakan supaya hijau Madura itu bisa dimengerti, ya bisa dimengerti. Ternyata ya sudah ada penjelasannya Pak Adrian. Dan ini bagus sekali, penjelasannya itu bagus sekali. Dan kita ini tadi saya memang biasanya kontak-kontakan dengan Didin, ponakan saya di Surabaya. Gimana Din? Waktunya masih oke? Nggak apa-apa Pak D. Ini bagus, diskusinya ini bagus. Jadi kelihatannya topiknya hanya sekilas Babat Besuki, tetapi bahasan kita ini meluas kepada yang lain. Bahkan tadi saya sudah sampai mengatakan language conflict. Bukunya sekarang sudah bisa dibeli di Amazon.com. Language conflict. Beliau sudah meninggal tahun 2017. Ya. Sekarang tinggal Profesor Stanley Debensky yang selalu kontak dengan saya. Jadi ibarat ini masih ada kontak ini, buku ini. Jadi buku ini termasuk tadi yang karya terakhir dari Profesor William Davis yang sudah bekerja untuk Indonesia. Untuk Indonesia ya, 30 tahun. Untuk Madura, 23 tahun. Jadi kalau kita lihat siapa yang berjasa, banyak. Di antaranya ya Pak Bel juga ini berjasa untuk Madura. Karena beliau itu The Grammar of Manduris. Bukunya yang tebalnya hampir 800 halaman itu.
The Grammar of Madurus. Itu ya termasuk buku yang diterbitkan di Dian Rakyat atau apa yang Carita Rakyat Madura itu yang 4 jilid. Ya, sebetulnya 6 jilid yang saya berikan, tapi yang sempat hanya 4 jilid. Itu karya-karya yang dianggap sebagian kecil saja. Jadi ini bagus sekali Pak Trian, Pak Zani, Pak semuanya saudara-saudara semua ini bincang yang seperti ini. Insya Allah 12 jam lagi kita ada bincang lagi. Itu besok pagi itu Pak Tajul, Pak Tajul, Pak Tajul, gitu. Jadi nanti terus 12 jam lagi ada lagi yang namanya Pak dari Bangkalan. Jadi dalam waktu 36 jam kita itu ada 3 bincang Madura. Jadi memang sengaja ini saya bangkitkan karena kita sudah rindu. Saya dapat pesan dari ponakan saya, Pak D, itu tolong acara bincang dibangkitkan kembali. Kayaknya kita sudah saling rindu ini. Saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, saya terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan segalanya, menyisihkan waktunya juga, termasuk keluarga yang diganggu ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.